Rasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini, pemirsa? Senang sekali saya Bagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi, wawasan khususnya di bidang pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Pemirsa, berbincang tentang kewirausahaan. Ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan di kesempatan hari ini, dan kita juga sudah menghadirkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Albert Effendi Pohan yang merupakan Ketua Program Studi untuk Manajemen Pendidikan di Program Pasca Sarjana Unrika Batam, dan salah satu wirausahawan sekaligus merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unrika Batam, dan juga saat ini juga sedang menimba ilmu kembali di Program Pasca Sarjana. Beliau adalah Bapak Susanto SIP. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Sehat Pak, Alhamdulillah, selamat siang. Sehat ya, Pak Albert juga sehat ya? Dan terus beraktivitas sehingga bisa memberikan sebuah inspirasi bagi masyarakat Kota Batam. Ya, apa kegiatan saat ini Mas Susanto? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa terkait dengan Anda juga punya, selain sebagai seorang mahasiswa pasca, juga punya kegiatan sebagai seorang wirausahawan. Ya. Selamat siang, saya Susanto. Saya saat ini berkegiatan sebagai bekerja di salah satu perusahaan, dan juga saya melakukan pekerjaan kegiatan-kegiatan sosial UMKM dan sebagainya di pulau saya, yaitu Pulau Lance, Kulon Tebesi, Kecamatan Sagilung, Kota Batam. Iya, kegiatan yang merupakan salah satu cita-cita dari awal atau seperti apa ini? Kegiatan yang saya cita-citakan Pak, yang bagaimana saya sebagai mahasiswa dan alumni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik bisa bermanfaat untuk paling tidak di ruang lingkup terkecil, yaitu di pulau saya, Pulau Lance. Iya, memberi sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Benar Pak, gitu ya. benar. Kalau Pak Dr. Albert nih, kegiatan saat ini apa nih yang sedang diselenggarakan atau mungkin akan direncanakan ke depannya? Ya, Alhamdulillah, selamat siang bersama saya Dr. Albert. Kegiatan pada saat ini tentu kita melakukan tugas yang wajib, yaitu melakukan Tridharma perguruan tinggi. Iya. Di mana kita melakukan pengajaran, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan juga melakukan penelitian. Mana harapan kita, output dari kegiatan kita ini memberikan manfaat yang baik untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Batam, umumnya di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan tema kita menuju masyarakat Kepulauan Riau yang cerdas. Iya, konteksnya adalah bisa memberikan manfaat. Lagi-lagi sama nih antara Pak Albert dan juga Pak Susanto, apa yang sudah dilakukan dan mungkin juga akan dilakukan ke depannya, ada salah satu kata kunci, yaitu kebermanfaatan bagi masyarakat, khususnya untuk wilayah kemaritiman, karena kita juga tinggal di wilayah Kepri begitu ya. Nah, Mas Susanto, tadi sempat disinggung terkait dengan kegiatan di pulau ya. Ini sebuah pulau yang lumayan seperti apa kegiatannya? Nah, kalau kegiatan di pulaunya namanya Pulau Lance. Pulau Lance, Pulau Lance itu Pak, secara administratif itu masuk di Kelurahan Temesi, Kecamatan Sagilung, Kota Batam. Nah, pulau ini merupakan pulau kecil yang berada di depan Jembatan 1 sebagai ikon Kota Batam. Gitu Pak. Nah, kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan di Pulau Lance yaitu saya memberdayakan masyarakat, khususnya nelayan, karena sebagian besar, hampir 80-90% masyarakat di sana adalah nelayan Pak. Memang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan begitu ya. Dan kegiatan Susanto juga tidak jauh dari kegiatan aktivitas nelayan begitu. Benar Pak. Iya. Kalau kita lihat latar belakang pendidikannya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, khususnya di ilmu pemerintahan, betul ya? Benar Pak. Kalau kita lihat dari background pendidikan, kemudian kegiatan seperti ini, apakah ada relevansi? Apakah memang ini inisiatif sendiri? Sangat relevansi Pak, karena saya memang berniat kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik agar saya sebagai anak pulau bisa paham terhadap perpolitikan dan ilmu pemerintahan, sehingga dengan ilmu yang saya dapat belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa bermanfaat, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun terakhir ini Pak. Dari ilmu dari ilmu-ilmu yang saya dapat itu, tentunya saya sudah memberdayakan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok nelayan, perkumpulan nelayan, dan juga saya sudah mencoba dan sudah
sedang membangun Pulau Lance baik secara infrastruktur dan juga secara ilmu pengetahuan, transfer knowledge ke keluarga saya, masyarakat di Pulau Lance. Oke, jadi apa yang sudah pernah didapatkan di bangku kuliah sedikit banyak juga punya peranan begitu ya. Pak Albert, ini salah satu alumni yang kita juga bisa nyatakan bahwa salah satu alumni yang cukup punya prestasi karena dia juga punya kegiatan yang memang di luar dari prediksi yang kita lakukan. Artinya dari Fakultas Ilmu Sosial nih bisa punya kegiatan di lapangan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kemaritiman untuk sebuah pulau yang mayoritas merupakan nelayan begitu. Ya, apakah ini juga merupakan bagian dari persiapan dari Unrika yang sudah dilakukan seperti kurikulum, ataukah mungkin ada hal tersendiri yang sudah disiapkan untuk menjadikan alumni ini juga salah satunya adalah sebagai seorang wirausahawan, Pak Albert? Ya, ini cukup menarik ya pertanyaannya. Secara formatif, bahwa kurikulum kita memang fokus dikembangkan agar sesuai dengan profil lulusan, misalkan ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan lain sebagainya. Namun demikian, perguruan tinggi juga mengembangkan kurikulum untuk penguatan aspek di bidang kewirausahaan dan juga kepemimpinan. Nah, ini merupakan aplikasinya di mana mahasiswa tidak hanya menguasai monodisiplin, tapi harus menguasai multidisiplin. Sehingga tadi Mas Susanto selain dari ahli di bidang ilmu pemerintahan, tapi dia bisa mengembangkan diri di bidang sociopreneurship itu untuk membangun wilayah kemaritiman. Nah, ini implikasi dari mata kuliah kewirausahaan yang dikembangkan di perguruan tinggi. Jadi dari mata kuliah yang berbasis wirausahawan tadi, ketika seorang alumni ini bisa lulus kemudian bisa mengembangkan di lapangan, salah satunya adalah bisa menjadi seorang entrepreneurship begitu ya. Namun yang sudah dilakukan oleh Mas Susanto di sini adalah tidak hanya berbasis pada keuntungan semata, namun juga memperhatikan aspek sosialnya begitu, Mas Susanto ya. Tadi sempat diinformasikan terkait dengan kehidupan nelayan begitu. Nah, apakah khusus di bidang hasil laut saja atau mungkin ada hal-hal lain yang dikembangkan seperti keseniannya atau wilayah-wilayah yang lain sehingga bisa lebih optimal lagi wilayah pulau yang sudah dikembangkan oleh Mas Susanto tadi? Nah, kalau di pulau saya Pak, di Pulau Lance kami itu dari hasil nelayan kita olah, kita jadikan produk dan kita jual. Itu contohnya misalnya kerupuk ikan, ikan asin dan sebagainya. Itu kita berdayakan ibu-ibu agar punya pekerjaan tambahan dan penghasilan. Nah, kalau untuk bapak-bapak, kita juga berdayakan, kita juga ajari tentang budidaya ikan, Pak. Jadi budidaya ikan itu kita kembangkan, kita kasih ilmunya. Tentu saya bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas perikanan, sehingga masyarakat memiliki pendapatan. Jadi itulah tujuan saya menjadi sociopreneur. Tidak hanya sekedar mengejar profit, tapi saya lebih bermanfaat untuk masyarakat saya, khususnya di Pulau Lance. Nah, juga kami di Pulau Lance tidak hanya di bidang nelayan, kami juga di bidang kesenian, Pak. Kami membangun sanggar Melayu Lance Pelangi namanya. Nah, di situ Lance Pelangi, Pak. Jadi Pulau Lance juga kami sedang kembangkan sebagai salah satu pulau destinasi pariwisata yang ada di Kota Batam. Karena Pulau Lance secara view itu langsung menghadap ke Jembatan 1 Barelang, Pak. Nah, di situ kita juga kembangkan masa mana masyarakat dan anak-anak terutamanya bisa tampil. Kita ajari dari kesenian Melayu yaitu nari, silat, berkompang, sehingga itu bisa membentuk karakter anak-anak di Pulau Lance nanti akan siap jika sekolah di SMP dan SMA di kota. Jadi seperti itu, Pak. Artinya juga tidak hanya kepada usia dewasa, namun juga pemberdayaan, pengoptimalisasi ini juga dilakukan kepada anak-anak begitu ya, dari sisi kesenian, dengan cara pengembangan seni dan lain sebagainya, sehingga juga anak-anak di wilayah pulau tersebut juga punya peranan untuk sama-sama bisa berkembang begitu, Mas Susanto ya. Iya, benar, Pak. Nah, Pak Albert, banyak hal yang sudah dilakukan oleh alumni kita ini di lapangan, khususnya di Pulau Lance tadi ya. Pak. Di Pulau Lance ini banyak sudah ada kegiatan, salah satunya adalah kegiatan tadi kesenian juga, rupanya tidak hanya berbasis pada hasil dari laut saja, namun juga pengembangan dari kesenian juga. Budaya juga, pengembangan seperti itu. Apakah itu juga merupakan bagian yang sudah dikembangkan oleh Unrika
bagian sebagai kurikulum atau seperti apa, Pak Albert? Ya, ini termasuk bagian dari kurikulum kita, di mana penguatan dan pengoptimalan kearifan lokal itu, Kearifan lokal ya? itu tidak hanya pada proses pembelajaran, namun itu juga pada proses praktik di lapangan melalui PPL dan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, yang bertujuan adalah menjaga kelestarian kearifan lokal itu, sehingga kearifan lokal dan budaya ini tetap utuh sebagai jati diri kita. Nah, berkaitan dengan yang dilakukan oleh Mas Susanto tadi, bahwa ini adalah suatu gebrakan yang sangat bagus, dan ini harapan dari kampus, sehingga ini bisa dijadikan sebagai best practice. Dan apa yang dicita-citakan sebagai salah satu visi kampus itu adalah mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di Kepri. Nah, ini salah satu contoh tercapai apa yang desain, dituangkan di dalam visi misi kampus. Dan merupakan juga bagian dari kearifan lokal tadi yang seperti Pak Albert sampaikan, bahwa ini juga merupakan kearifan lokal. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Pasti banyak informasi yang akan kita gali. Namun sebelumnya kita akan dengarkan informasi berikut ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang
berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan khususnya di bidang pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan masih bersama dua orang narasumber kita di kesempatan siang hari ini, Bapak Dr. Albert Effendi Pohan dan juga Bapak Susanto SIP yang merupakan salah satu alumni yang sudah bergerak dan sudah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Pak Susanto, kita lanjutkan perbincangan kita ya, Pak Albert juga ya. Nanti sudah berbincang terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Pulau Lance, kemudian tadi juga sudah sempat kita singgung terkait dengan relevansi dengan pendidikan yang pernah ditempuh seperti apa. Kalau kita lihat background pendidikan Mas Susanto dari ilmu pemerintahan ya, benar, Pak. Kemudian berkecimpung di bidang bisnis, kemudian sosiopreneur, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di wilayah Pulau Lance gitu. Dalam pelaksanaannya secara teknis gitu ada kendala tersendiri atau seperti apa, Mas Susanto? Tidak ada kendala, Pak, kalau untuk di pulau saya, Pulau Lance. Nah, saya relevansi terhadap pendidikan saya sebagai alumni Visipol Undrika, program studi ilmu pemerintahan, sangat relevansi karena dengan ilmu yang saya dapatkan kuliah di Visipol Undrika, saya bisa dalam istilahnya membangun pulau saya yang sebelumnya belum ada semenisasi jalan. Kita sudah dapat semenisasi jalan, Pak. Dari program dari pemerintah. Dari program pemerintah. Nah, memang benar pemerintah itu akan membantu masyarakat. Tapi kalau tidak ada inisiatornya, tidak ada yang mengusulkan, tidak akan dapat, Pak. Jadi kita sudah ada, kalau bicara infrastruktur, itu sudah ada semenisasi jalan, gedung serbaguna, dan kita juga di Pulau Lance yang pulau yang kecil itu kita juga mendapat lampu PJUTS, Pak. Jadi lampu jalan penerangan PJUTS. Itu kalau tidak ada yang menginisiasi dari warga Pulau Lance mungkin tidak akan terrealisasi seperti itu, Mas Susanto ya? Benar, Pak. Dalam 5 tahun terakhir ini setelah saya lulus dari Visipol Undrika, saya mulai menerapkan ilmu saya tersebut. Saya mulai mempelajari untuk mendapat bantuan ini saya harus kemana, dan itu sudah saya jemput bantuan-bantuan dan sudah terlaksana. Dan alhamdulillah saat ini juga di Pulau Lance kami juga sudah mendapat bantuan penerangan PLTS, Pak, PLN tenaga surya. Nah, jadi itu juga salah satu program provinsi Kepri. Nah, jadi secara infrastruktur dari ilmu yang saya pelajari di Undrika, khususnya di Visipol, sudah saya terapkan di Pulau Lance dan sudah alhamdulillah sudah berjalan, dan kedepannya masih banyak pembangunan-pembangunan yang saya akan lakukan untuk Pulau Lance dengan tujuan tentunya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan mendukung segala aktivitas masyarakat Pulau Lance dan menjadikan Pulau Lance sebagai pulau destinasi pariwisata pesisir Kota Batam. Iya, itu merupakan tempat yang bisa diberdayakan juga dari sisi pariwisatanya begitu ya, tidak hanya menghasilkan hasil laut saja, kemudian tadi sudah sempat kegiatan kesenian yang digalakan bagi anak-anak di wilayah Pulau Lance, namun juga harapannya bisa menjadi daerah destinasi wisata begitu, Pak. Dengan adanya berjalan destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat nelayan berjalan, maka itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak. Karena dengan ada yang datang berkunjung di Lance, masyarakat yang punya speedboat untuk menyeberang sudah mendapat income. Ibu-ibu memasak kuliner ciri khas masyarakat Pulau Lance, masyarakat Basakan Melayu juga mendapat income. Anak-anak yang tampil yang tadi kita latih di Sanggar Melayu itu menampilkan atraksi dan tentunya pasti dapat feedback dari tamu-tamu yang berkunjung. Itulah harapan saya menjadi seorang sosiopreneur, karena tidak mengejar profit tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Pulau Lance, dan saya berharap kedepannya bisa lebih ke Kota Batam. Nah, peranan dari pemerintah sendiri seperti apa? Ataukah sudah cukup aware terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mas Susanto, atau
masih harus perlu diinisiasi lagi dari pihak masyarakat? Ada. Kalau dari pihak pemerintah itu sudah sangat mensupport. Iya. Nah, jadi dari pemerintah, dari kelurahan, kecamatan sudah sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Pulau Lance. Dan juga dari relawan-relawan BUMN juga datang ke Pulau Lance. Nah, saya rasa kalau dari pemerintah sudah mensupport. Tinggal memang yang dari pariwisata kita mohon lebih diperhatikan karena selain perikanan, saya beranggapan nelayan ini tidak akan bisa bertahan lama, Pak. Karena di pulau kita itu depannya sudah master plan-nya akan jadi kawasan industri. Nah, pemberdayaan nelayan yang saya lakukan saat ini adalah untuk bagaimana untuk ke depan masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang sekarang sudah bisa kuliah dan sudah bisa kerja yang tidak nelayan lagi. Seperti misalnya kerja di perusahaan atau di pemerintah. Makanya kita juga himbau kepada seluruh masyarakat, nelayan, masyarakat pulau, masyarakat khususnya Kepri yang berada di pulau-pulau yang ada di Kepri untuk bisa melanjutkan pendidikan, terutama di Undrika di Pisipol. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa Pisipol sudah mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dan saya rasa sudah memberi manfaat kepada masyarakat kami. Jadi harapannya untuk warga masyarakat di Pulau Lance ini juga punya kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi begitu ya. Harapannya juga Mas Susanto punya program untuk bisa meningkatkan taraf pendidikan tadi. Paling tidak bergelar S1 begitu ya Mas Susanto ya. Oke. Pak Albert, kalau kita berbincang tentang kesiapan yang dilakukan oleh pihak kampus untuk menghasilkan alumni-alumni atau lulusan yang punya kegiatan yang cukup bermanfaat di lapangan, ini dalam pelaksanaannya ada kendala atau tidak, Pak Albert? Dalam mempersiapkan untuk membangun agar nanti profil lulusannya juga punya kontribusi kepada masyarakat, begitu. Apakah ini juga merupakan bagian dari perencanaan yang masuk di dalam kurikulum atau ini juga merupakan kegiatan yang perlu diberikan jembatan seperti itu? Sebagai contoh misalkan beberapa kampus juga setelah melaksanakan kegiatan KKN begitu. Apakah juga seperti kegiatan KKN ini juga dianggap sebagai salah satu program untuk bisa menjembatani antara mahasiswa dan juga masyarakat atau seperti apa? Baik, kalau kegiatan dari kampus untuk menyiapkan lulusan yang berkontribusi di masyarakat ini benar, itu melalui program KKN Undrika yang diadakan setiap tahunnya. Di mana setiap tahun itu mengusung tema untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Kadang-kadang pemberdayaan di bidang pendidikan, pemberdayaan di bidang ekonomi kreatif, pemberdayaan di bidang UMKM, dan juga peningkatan sumber daya manusia. Dan ini menjadi salah satu concern dari setiap perguruan tinggi, khususnya kita di Universitas Riau Kepulauan, namun kita fokus pada basis kemaritiman. Sehingga kita mengenalkan, memberikan pendampingan, memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemaritiman. Jadi berbasis kemaritiman, karena ini juga tidak semua kampus yang ada di Indonesia juga punya kesempatan yang sama begitu ya. Ini adalah merupakan salah satu ciri khas yang bisa diberikan khususnya bagi Undrika Batam, memberikan nuansa tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia sebagai salah satu kampus berbasis kemaritiman begitu. Selain dari KKN, Undrika tentu juga punya sebuah program dan lembaga yang memberikan penguatan pada mahasiswa lulusan atau bahkan masyarakat umum terkait dengan sosiopreneur, entrepreneur, edupreneur dan lain sebagainya. Ini di bawah CDC ya, jadi peranan CDC juga memberikan kontribusi kepada mahasiswa khususnya untuk bisa menjadi salah satu profil lulusan seorang entrepreneurship maupun sociopreneur begitu ya Pak Albert ya. Di dalam CDC ini tugasnya yang pertama adalah kita melakukan tracer study untuk melihat profil mahasiswa kita ini, bagaimana minat, interestingnya, kemampuan dan kompetensi berwirausaha. Jadi melalui hasil tracer study ini akan dikembangkan sebuah kurikulum atau handout bagaimana meningkatkan minat, bakat dan juga kompetensi mahasiswa berwirausaha melalui berbagai kegiatan internal dan eksternal, dan juga melalui pembelajaran
intrakurikuler dan co-kurikuler. Iya, harapannya mahasiswa juga punya kemampuan yang lebih dari itu dan juga punya skill, ya. Karena CDC juga punya peranan itu ya, membangun untuk jiwa entrepreneurship juga ada begitu ya, Pak Albert ya. Mengacu tadi pada pertanyaannya, kira-kira apa hambatannya? Tentu, every program has the blockage, problemnya, ada hambatan, tentu hambatannya ini. Jadi hambatan di sini yang pertama adalah minatnya. Jadi dari riset yang kita lakukan dari berbagai provinsi, di mana pesertanya ini kita ambil secara random 2.801, hanya sekitar 10% mahasiswa dan siswa ini yang memiliki minat berwirausaha setelah tamat. Cenderungnya mereka punya orientasi untuk bekerja begitu. Dalam sektor apa ini, Pak Albert? Of the work, mencari pekerjaan. Mayoritas seperti itu ya, yang akan mereka lakukan ketika lulus begitu. Untuk berwirausaha itu sendiri hanya ada 10%. Hanya sekian persen, tidak lebih dari 10% pula. Dan setelah kita lakukan penelusuran secara mix, ternyata ini dipengaruhi dari aktivitas kampus yang mendorong menciptakan suasana kewirausahaan itu belum muncul. Iya. Jadi harapannya peranan CDC nanti punya peranan bisa membangkitkan minat mahasiswa untuk menjadi baik itu entrepreneurship maupun bagi entrepreneur begitu ataupun sociopreneur begitu ya, Pak Albert ya. Di Untrika sendiri kita itu akan mencanangkan program PKB, bukan partai dan bangsa. Tetapi itu adalah program kemitraan atau kewirausahaan bersama, di mana alumni, dosen, berikutnya juga mahasiswa juga KM dan pemerintah akan melakukan dan mengembangkan semua model kreatif bagaimana mendukung mahasiswa yang tadi hasil research tadi ini yang memiliki minat berwirausaha dijadikan sebagai role model dan best practice, sehingga ini nanti bisa give some influence memberikan pengaruh kepada masyarakat. Iya. Dalam pelaksanaan ini Mas Susanto di lapangan tentu aja bisa tidak mungkin lepas dari kendala begitu ya. Nah, kalau kita berbincang tentang kendala kemudian melihat juga respon masyarakat sekitar terhadap apa yang sudah dilakukan, pasti pro dan kontra ada dong ya. Ada, Pak. Namun secara umum bagaimana kalau untuk masyarakat di Pulau Lance itu menyikapi terkait dengan adanya kegiatan yang cukup banyak, karena kita bandingkan sebelum dengan sesudah begitu ya. Banyak sekali hal-hal pembaharuan yang sudah dilakukan Mas Susanto, namun respon masyarakat secara umum seperti apa? Nah, kalau untuk respon masyarakat pada umumnya di Pulau Lance, alhamdulillah Pak, karena Pulau Lance itu merupakan satu keluarga besar yang dari satu keturunan, jadi alhamdulillah saya mendapat dukungan dari masyarakat Pulau Lance semuanya. Saya juga mengajak mereka, karena kalau kita tidak merubah diri kita, maka kita sendiri tidak akan berubah dan kita tidak akan bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman saat ini. Makanya saya mulai dari regenerasi, Pak. Makanya anak-anak yang di Pulau Lance itu kita didik, kita ajari mereka agar siap tampil. Yang paling mudah memang atraksi yang mereka hobi, dan mereka tekuni setiap saat mereka belajar nari, silat dan sebagainya. Memang yang perlu saya sangat butuhkan bantuan baik ini dari kampus atau dari pemerintah, bahwasanya terkait dengan bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ya itu kekurangan. Jadi ada dari mahasiswa atau yang KKN dan sebagainya bisa transfer knowledge, paling tidak bisa mengajarkan kosakata bahasa Inggris kepada anak-anak, karena saya yakin komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita di dunia kerja maupun di beraktivitas. Gitu, dan harapannya nanti peranan Unrika juga kembali bisa memberikan kontribusi pada masyarakat begitu ya, dengan memberikan contohnya sebagai pengabdian masyarakat, memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada warga masyarakat, khususnya bagi anak-anak di Pulau Lance tadi ya. Saya juga masih penasaran nih, Pulau Lance itu sebenarnya luas wilayahnya berapa kilometer persegi dan juga ada berapa penduduk, berapa mungkin ratus jiwa atau seperti apa gitu? Jadi Pulau Lance ini Pak, tadi secara administratif kan kita bicara Pulau Lance itu di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Satu-satunya pulau hinterland yang ada di Kelurahan Tembesi. Nah, untuk ke Pulau Lance itu bisa melalui Kampung Tua Tiawangkang. Ada restoran Kopak Jaya di situ. Sebelum Haris menyeberang sekitar 5 menit ke Pulau Lance. Luas wilayah sekitar 4-5 hektar saja. Jumlah penduduk itu 60 KK, 220 sampai 225 jiwa. 225 jiwa, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ada sedikit gambaran di sekitar 4 hektar luas wilayahnya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dengan jumlah penduduk sekitar 225 jiwa yang ada di situ, bagaimana Mas Susanto punya
kegiatan agar memanfaatkan hasil lingkungan serta juga memberdayakan masyarakat yang tadi mayoritas sebagai seorang nelayan begitu Mas Susanto. Yeah. Nah tadi juga terkait dengan respon masyarakat juga cukup baik terhadap apa yang sudah dilakukan Mas Susanto gitu. Kemudian kendala di lapangan seperti apa tadi? Kalau kendala kami di lapangan memang tinggal mengajak para turis datang ke Pulau Lance. Kalau untuk terkait dengan kebudayaan dan destinasi pariwisata tadi. Nah kalau untuk pengabdian nelayan, pemberdayaan nelayan, memang kami selalu mengusulkan bantuan bibit ikan, alat tangkap ke pemerintah baik kota maupun provinsi. Harapan kami hal itu bisa dibantu oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa sejahtera, meringankan ya Pak. Karena memang penting, karena masyarakat perlu dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah ini juga sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat khususnya di Pulau Lance yang saat sekarang ini memang mayoritas bekerja sebagai nelayan begitu Mas Susanto. Nah tadi Pak Albert, kita tertarik dengan kegiatan yang bisa ditawarkan dari pihak Mas Susanto yang memang berasal dari Pulau Lance terkait dengan pelatihan bahasa Inggris. Apakah semacam kegiatan pelatihan seperti itu bisa diberikan pihak Unrika atau seperti apa regulasi yang harus dilakukan oleh masyarakat agar wilayah tersebut juga bisa digunakan sebagai salah satu destinasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin juga pemirsa yang ada di rumah sedang menyaksikan kegiatan pemaparan yang sudah dilakukan oleh Mas Susanto, kemudian juga tertarik melakukan kegiatan serupa, kemudian tertarik juga mengundang pihak kampus untuk melakukan pengabdian masyarakat di sana. Kayak tadi contohnya Mas Susanto mengutarakan bahwa sebenarnya perlu bagi anak-anak untuk mendapatkan pelatihan bahasa Inggris seperti itu. Nah, Pak Albert menyikapi ada kegiatan yang bisa terbuka dilakukan seperti itu, apa yang bisa diberikan pihak kampus untuk mensukseskan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mas Susanto, Pak Albert? Baik, tentu ini adalah suatu tanggung jawab moral, sebuah perguruan tinggi untuk memberikan permintaan dari masyarakat terkait dengan pelatihan bahasa Inggris yang disampaikan tadi. Seperti apa prosedurnya? Tentu prosedurnya itu ada sehingga kegiatan ini dilakukan secara legal. Nah, sebaiknya pemerintah setempat melakukan MOU terlebih dahulu dengan Universitas Riau Kepulauan Batam sehingga pihak universitas itu memberikan penugasan kepada dosen bahasa Inggris, memberikan pelatihan berapa lama, misalkan selama 3 bulan, 12 kali pertemuan atau lebih dari itu. Tentu jika prosedur ini sudah dilewati, maka dosen-dosen khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris menyambut dengan positif, sehingga pengabdian kepada masyarakat itu bisa dilakukan sesuai dengan tupoksinya dan tepat pada sasaran. Karena harapannya juga dosen juga punya kegiatan tridharma tadi, tidak hanya mengajar kemudian melakukan penelitian, namun juga ada unsur pengabdian masyarakat yang harus dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat begitu. Nah, karena kebetulan juga dari prodi bahasa Inggris memang bisa memberikan pelatihan bahasa Inggris. Juga ada prodi lain juga punya kesempatan yang sama juga mungkin dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang lainnya begitu Pak Albert ya. Namun pengabdian ini agar diakui baik secara internal maupun untuk kebutuhan laporan beban kerja dosen, tadi prosedur itu harus memang dipenuhi terlebih dahulu. Secara administrasi begitu tentu saja Pak Albert ya. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, namun kita akan jenak sejedah untuk mendapatkan informasi berikut. Tetaplah bersama kami dan kita akan kembali sesaat lagi. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan khususnya bidang pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Mas Susanto, yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dari program studi Ilmu Pemerintahan, yang sudah memberikan cerita yang cukup inspiratif untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dan kita juga masih bersama dengan Ketua Program Studi S2 Magister Manajemen Pendidikan, Bapak Dr. Albert Effendi Pohan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Pak Albert dan juga Mas Susanto cukup memberikan inspirasi sendiri bagi warga masyarakat Kota Batam nih, yang sudah dilakukan oleh Mas Susanto
selama 5 tahun sejak lulus dari Untrika begitu ya. Kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Susanto, ini cukup banyak hal yang bisa membuat kita jadi banyak hal yang bisa bermanfaat begitu Pak Albert ya. Nah Pak Albert, kalau kita berbicara tentang S2 Magister Manajemen Pendidikan, tentu saja harapan kita juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan seperti Mas Susanto yang lain begitu kan ya. Dan di Magister Manajemen Pendidikan itu dalam menyiapkan profil lulusan nanti, ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Albert sebagai Ketua Program Studi? Baik, Magister Manajemen Pendidikan ini merupakan bukan salah satu, satu-satunya prodi S2 terkait dengan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Tujuannya untuk menghasilkan profil lulusan yang terdiri dari 6. Yang pertama itu menjadi ahli ya di bidang ilmu manajemen pendidikan itu sendiri. Yang kedua menjadi manajer, menjadi manajer pendidikan. Ketiga menjadi leader, pemimpin pendidikan. Yang keempat menjadi politisi, politisi pendidikan. Yang kelima ini menjadi pengembang seperti yayasan. Dan yang terakhir tentu menjadi ahli kebijakan pendidikan. Iya, pemegang kebijakan begitu ya harapannya ya Pak Albert ya. Untuk mencapai ini ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan secara sustain, berkelanjutan. Pertama, konsep pembelajaran yang memang dirancang secara mutakhir dengan menerapkan moda hybrid untuk menjangkau dan meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, maka kita terapkan hybrid dengan catatan pertemuan secara online dan offline yang menerapkan pembelajaran secara kolaboratif dan project based. Selain itu tentu kita melibatkan secara kontinum mahasiswa, tidak hanya mengikuti proses perkuliahan untuk menggali pemahaman, pengetahuan teoritis di kampus, tetapi melibatkan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat, melakukan penelitian di lapangan, di mana pada saat ini kita mengembangkan sebuah model pendidikan yang inovatif di Kota Batam, karena ini menjadi salah satu tugas kita melihat Batam sebagai kota industri. Maka kita mengembangkan SMP berbasis kejuruan dan SMK berbasis keahlian ganda, di mana kalau menteri memiliki program kampus merdeka, kurikulum merdeka, Magister Manajemen Pendidikan memiliki program orang tua merdeka. Orang tua yang merdeka yang diterapkan di Sekolah Globe National Plus Batam sebagai pilot project. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan. Selain itu, untuk mempercepat, memperluas jaringan, maka kita melakukan benchmarking dan juga kerjasama dalam dan luar negeri dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri dan juga di dalam negeri, sehingga dengan demikian kita mampu membuat patokan-patokan, mengadopsi best practice yang dilakukan oleh kampus-kampus yang berhasil, seperti apa moda, metode, strategi pendekatan yang dilakukan untuk mencapai profil lulusan kita yang memang diharapkan mampu berkontribusi bukan hanya pada keilmuannya sendiri, tapi menggerakkan masyarakat seperti yang dilakukan oleh alumni kita tadi. Seperti itu. Nah, Pak Albert, terkait dengan kegiatan moda hybrid nih, perkuliahan secara online dan offline ini juga kan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat khususnya di Provinsi Kepri begitu ya, yang mungkin saat sekarang ini berada di luar daerah, di pulau-pulau, kemudian punya sebuah inisiasi untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, ingin lanjut S2 dan seterusnya begitu. Namun kesempatan ini kadang terkendala terkait dengan jarak dan waktu begitu. Nah, terkait dengan kegiatan hybrid seperti itu, apakah punya kesempatan bagi warga masyarakat di wilayah Provinsi Kepri, misalkan di Pulau Anambas dan lain sebagainya gitu, kemudian ingin lanjut kuliah namun perkuliahannya secara online begitu. Apakah ada kesempatan seperti itu atau seperti apa Pak Albert, bisa menjelaskan kepada masyarakat? Silakan. Iya. Pendidikan memang harus di-create, harus didesain lebih fleksibel untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi melihat secara geografis Provinsi Kepulauan Riau adalah terdiri dari pulau-pulau, sehingga membutuhkan waktu, daya, biaya untuk mengikuti perkuliahan. Dan ini yang sering menjadi tantangan, masalah bagi masyarakat Kepri untuk tidak memilih lanjut kuliah
Atas dasar masalah ini kita menjadi sebuah kendala begitu ya bagi warga masyarakat karena terkait dengan jarak begitu ya Pak Albert ya. Atas dasar masalah ini maka kita mendesain pembelajaran yang hybrid. Dua alasan utama mengapa kita membuat hybrid. Yang pertama tadi, koneksi yang memang tidak mudah dicapai seperti yang ada di Jawa. Selain itu, jika mahasiswanya berkegiatan di luar, dinas luar, ada penugasan, maka mereka tetap bisa mengikuti kuliah secara online tanpa harus ketinggalan materi perkuliahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan efisiensi peta jalan dan konsep pendidikan yang dirancang oleh Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Kepulauan. Ya, artinya membuka kesempatan bagi warga masyarakat untuk bisa lanjut kuliah, khususnya di program studi S2 Magister Manajemen Pendidikan, begitu Pak Albert ya. Jadi harapannya bagi warga masyarakat di Provinsi Kepri yang mungkin saat sekarang ini sedang berada di pulau-pulau lain, begitu, punya sebuah inisiatif untuk bisa melakukan S2, begitu, silakan bergabung langsung dengan Pasca Sarjana Unrika, begitu Pak Albert ya, karena membuka kesempatan perkuliahan secara hybrid, baik secara online maupun offline yang akan dipadu-padankan begitu. Nah, Mas Susanto, kita kembali ke Mas Susanto lagi ya. Tadi sudah banyak hal yang dilakukan di Pulau Lance begitu, karena memang kebetulan Mas Susanto berasal dari Pulau Lance. Iya, benar. Nah, untuk pengembangan ke depannya, apakah Mas Susanto ingin melakukan hal yang sama nih, karena terbukti bahwa ini memberikan benefit, manfaat bagi masyarakat terkait dengan kegiatan Mas Susanto, sehingga ada nih rencana untuk pengembangan pulau-pulau lain, kemudian ingin diperlakukan dengan kegiatan yang sama, atau seperti apa? Apakah sudah cukup dengan Pulau Lance saja? Kalau saya sih lebih fokus ke Pulau Lance, Pak, dengan harapan memang Pulau Lance ini menjadi contoh untuk pulau-pulau pesisir yang lainnya. Jadi saya yakin dan percaya tidak aja saya yang kuliah di Unrika dari anak-anak pulau, tapi ada anak mahasiswa pulau yang lain bisa menjadi kita sebagai role model lah, jadi sebagai contoh. Nah, program-program yang kita lakukan ini, saya dari segi sosial, saya sebisa mungkin Pak menjamin bahwasanya memastikan masyarakat kita itu dapat pelayanan kesehatan, bantuan sosial. Jadi dari ilmu pengetahuan yang saya dapat dari Unrika, khususnya divisi Pol, sosial politik, nah disitulah saya pastikan. Jadi warga kita yang 225 jiwa itu Pak, saya ikut membantu memastikan di kelurahan, kecamatan, dinas sosial, untuk memastikan mereka semua sudah memiliki jaminan-jaminan sosial itu. Nah, kalau dari segi infrastruktur, saya terus berupaya untuk membangun Pulau Lance. Dari semua infrastruktur saya ajukan ke pemerintah. Nah, yang memang yang belum ada di tempat kita itu bagian kesehatan, Pak. Postu, puskesmas pembantu. Sampai sekarang ini belum ada begitu ya. Puskesmas pembantu ini merupakan yang sangat penting karena kalau ada darurat tidak perlu nyebrang ke kota. Pulau lain bisa begitu ditangani, ya. Pertama gitu bisa langsung ditangani. Nah, seperti itu, Pak. Tapi Mas Susanto sudah sempat pernah mengajukan terkait dengan pengadaan puskesmas pembantu begitu? Sudah saya ajukan, Pak. Cuma memang belum ada realisasi di pemerintah. Jadi harapannya dengan program acara Kepri Cerdas di sini juga kembali mengingatkan kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan begitu Pak Susanto, agar Pulau Lance ini juga cukup diperhatikan terkait dengan pengadaan posko ataupun puskesmas pembantu yang bisa diadakan di Pulau Lance begitu ya, Mas. Karena alhamdulillah Pak, kalau untuk air bersih Pulau Lance sudah ada. Jadi saya desain Pulau Lance itu untuk air bersih sudah, PLN sedang berjalan. Listrik juga sudah masuk ke Pulau Lance begitu ya? Iya, Pak. Sedang berproses. Nah, itu selanjutnya yang saya jadi prioritas utama yaitu puskesmas pembantu. Hal ini mengapa ya? Karena menyeberang dan sebagainya harusnya kita juga ada. Kalau di Papua pemerintah bisa perhatikan, masa kita di Batam yang cuma dekat aja pemerintah nggak bisa perhatikan. Saya rasa itu kritik saya untuk pemerintah. Baik, ya Mas Susanto, kalau kita bicara tentang tadi banyak hal yang sudah dilakukan, kemudian ada beberapa nih yang masih belum bisa tercapai terkait dengan pengadaan puskesmas pembantu gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut nih, bagi warga masyarakat di pulau-pulau lain juga ingin juga melakukan hal yang sama, namun biasanya apa nih yang harus dilakukan di awal gitu, atau mungkin tips agar bisa menggerakkan warga masyarakat juga biar mendapatkan benefit yang sama, kegiatan yang sama, kemudian sama-sama berkembang begitu, apa yang harus dilakukan oleh pemuda dari pulau-pulau lain? Yang pertama yang perlu dilakukan bagi untuk generasi pemuda, yang pertama yang tentu ilmu pengetahuan, Pak. Ya, ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, melatih keterampilan kita, life skill kita. Jadi seperti itu, baru kita coba memang punya leadership dan juga bisa
menyatukan masyarakat. Karena memang kerja-kerja seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan sendiri. Beda seperti entrepreneur, kita sebagai ownernya, apa yang kita perintahkan pasti harus dilaksanakan. Nah, kalau seperti ini masyarakat sosial kita ajak, ya kita juga harus memberi contoh dan mengedukasi bahwasanya ini untuk kemajuan kita bersama, bukan untuk kemajuan saya sendiri. Jadi kalau pesan dan untuk masyarakat pada umumnya, terutama generasi muda, mari kita sama-sama meningkatkan pendidikan akademik kita dan juga kita mengasah keterampilan life skill kita sehingga kita bisa mampu bersaing, Pak. Khusus bagi kita anak putra daerah, jangan kita kita putra daerah harus diprioritaskan, tapi kita putra daerah kita harus siap berkompetensi dengan yang lain-lain dengan meningkatkan pendidikan dan life skill kita. Saya rasa seperti itu, Pak. Jadi memang harus ada keahlian tersendiri begitu ya. Ini juga pendidikan juga punya peranan yang penting begitu, Mas Susanto ya. Dan leadership tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Susanto bahwa kepemimpinan ini juga merupakan hal yang penting untuk bisa mengelola baik itu organisasi ataupun masyarakat begitu ya. Nah, ketika tadi Pak Albert juga sudah berbincang terkait dengan kepemimpinan, leadership ini juga merupakan bagian dari rencana strategis yang akan dilakukan oleh Prodi Pendidikan, Manajemen Pendidikan begitu ya. Salah satu fokusnya begitu. Sementara tadi di lapangan sendiri juga perlu skill sebagai seorang leadership, sebagai seorang pemimpin begitu, dan kepemimpinan sendiri juga merupakan hal yang penting dilakukan ketika masih di jenjang perguruan tinggi begitu. Nah, Pak Albert bisa menyikapi dengan hal seperti apa terkait dengan leadership itu? Silakan. Kepemimpinan itu seni dalam kehidupan agar kita sukses mencapai apa yang kita harapkan dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara empowerment, encourage setiap orang ditempatkan pada porsinya dan setiap orang digerakkan bekerja sesuai dengan porsinya dengan cara yang baik. Itulah pemimpin. Nah, terkait dengan hal itu, melihat urgensi pentingnya kepemimpinan dalam seluruh aspek, maka program Magister Manajemen Pendidikan Unrika menjadikan ini sebagai salah satu fokus kajian dan pengembangan. Di mana pengembangan ini dilakukan secara kolaboratif. Salah satunya adalah bersama dengan University of Malaya. Kita secara konsen kerjasama dalam pengembangan kurikulumnya, pelaksanaan kegiatan bersama, baik akademik, non-akademik. Belakangan ini kita sudah melakukan konferensi internasional, seminar internasional yang membahas terkait dengan kepemimpinan. Nah, sehingga dengan hadirnya Magister Manajemen Pendidikan ini, kita bisa tadi menghasilkan pemimpin-pemimpin pendidikan. Tentu ini akan berimplikasi pada kehidupan sekitarnya, di sekolah, di rumah tangga, baik di masyarakat begitu ya. Tentunya di organisasi. Karena apa? Jika kepemimpinan itu tidak kuat, maka akan terjadi stagnansi. Jika hal itu terjadi, maka akan mengakibatkan pada pencapaian, motivasi, inspirasi, ekspirasi yang ada di dalam organisasi itu. Maka inilah salah satu urgensi mengapa kepemimpinan itu perlu ditingkatkan, perlu diajarkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Itu juga merupakan strategi begitu ya, strategi terkait dengan kepemimpinan yang sudah sempat dijelaskan oleh Pak Albert bahwa banyak hal yang bisa dilakukan dari pihak kampus untuk bisa mengembangkan profil-profil lulusan maupun mahasiswa ini menjadi seorang pemimpin begitu, dan punya jiwa kepemimpinan, harapannya seperti itu. Nah, saran bagi warga masyarakat khususnya mahasiswa nih, mahasiswa Unrika Batam dan juga calon-calon mahasiswa yang akan mengambil S2 Magister Manajemen Pendidikan yang bisa diberikan oleh Pak Albert, saran kepada calon mahasiswa seperti apa? Sarannya tentu memilih Unrika. Sebagai salah satu tempat melanjutkan perkuliahan. Saran pertama saya adalah memilih Unrika sebagai lembaga resmi untuk mengikuti pendidikan formal, untuk meningkatkan kompetensi yang salah satunya adalah fokus pada kompetensi kepemimpinan. Sebab kepemimpinan ini merupakan salah satu kepemimpinan yang memang benar-benar dibutuhkan, sehingga UNESCO menetapkan bahwa ini menjadi salah satu core competence. Nah, sementara pendidikan kita di Indonesia secara yuridis, kompetensi kepemimpinan ini belum menjadi salah satu kompetensi utama
yang harus dimiliki oleh guru. Ini hanya harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Ya. Namun fakta-fakta lain menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan, komponen pendidikan, penyelenggara pendidikan tidak mampu mencapai tujuannya karena apa? Lemahnya kepemimpinan ini. Iya. Ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab dari pihak kampus sendiri, khususnya manajemen pendidikan, untuk bisa memberikan optimalisasi begitu pada profil-profil calon mahasiswa dan juga calon-calon lulusan agar bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi begitu ya. Nah, Mas Susanto, saran dari Mas Susanto sendiri kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Unrika Batam, atau mungkin bagi calon-calon penerus Mas Susanto seperti apa? Secara umum ya Pak, kalau saran saya jangan pernah takut mencoba. Ya, satu. Yang kedua, lakukan dari hal-hal yang paling kecil, dari diri kita sendiri, ruang lingkup kita sendiri, dan lakukan mulai dari sekarang. Karena sekarang ini hari esok adalah akumulasi dari hari-hari yang kita sudah lalui. Saya rasa seperti itu. Jadi jangan pernah takut mencoba, dan yakinlah hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi kita lakukan hal-hal positif setiap hari. Karena suatu saat itulah yang akan menjadi akumulasi hasil yang kita dapatkan. Seperti itu. Lakukan hal kecil sedini mungkin begitu ya. Tentu aja hal kecil yang bersifat positif agar bisa membangun kita begitu. Harapannya apa nih? Kalau tadi saran bagi warga masyarakat dan juga calon-calon penerus Mas Susanto untuk bisa mengembangkan Kota Batam dengan serangkaian pulau-pulau yang berada di sekitarnya, harapannya seperti apa? Harapan saya tentu sebagai mahasiswa atau alumni kita bisa berkontribusi baik dari segi bidang apapun, apakah kita lulusan fakultas Fisipol, hukum, pendidikan dan sebagainya. Dan juga harapan saya juga mari kita bersama-sama, khususnya warga Kepri, anak muda, kita sama-sama melek politik, kita sama-sama bisa kuliah juga di Unrika, khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Demikian saya rasa. Pak Albert, harapan kepada warga masyarakat dan juga terkait dengan dunia pendidikan seperti apa harapannya? Ya, harapan saya yang pertama adalah masyarakat memilih untuk kuliah, khususnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, beserta penggiat pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu magister pendidikan di Universitas Riau Kepulauan. Dengan demikian kita bisa menanamkan sebuah harapan melalui ilmu yang diperoleh di pasca sarjana ini, khususnya di magister pendidikan ini, akan mempengaruhi pada seluruh proses penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada meningkatnya efisiensi, efektivitas output pendidikan itu melalui kepemimpinan yang ideal. Karena kepemimpinan ini mampu mengubah persepsi, mengubah konstelasi, mengubah landscape pendidikan menjadi lebih baik. Terakhir Mas Susanto dan juga Pak Albert, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini, closing statement yang bisa diberikan Mas Susanto dan juga Pak Albert kepada warga masyarakat Kota Batam, khususnya pemuda, seperti apa, silakan. Tadi sih Pak, kalau closing statement saya tadi sudah ya tadi. Jadi intinya lakukan dari mulai diri sendiri, lingkungan terdekat, dan mulai dari sekarang. Itu sih. Harapannya itu yang bisa dilakukan kepada masyarakat begitu ya. Pak Albert, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat? Kalau saya yang pertama menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pada saat ini, sebelum kita membuat list lain selain daripada pendidikan. Karena hanya pendidikan yang bisa mengintervensi perubahan, sehingga perubahan ini menjadi sebuah peluang yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi seluruh stakeholder, komponen penyelenggara pendidikan, agar meningkatkan kompetensi manajerialnya. Dengan demikian pendidikan kita mampu menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Riau ini. Kita sangat percaya bahwa hanya dengan pendidikan yang berkualitas maka kita mampu mengelola sumber daya dan kapabilitas alam yang tersedia di sekitar kita. Terima kasih. Jadi perlu ada kolaborasi antara dunia pendidikan dan juga masyarakat dalam hal ini untuk bisa mengembangkan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya begitu ya Pak Albert dan juga Mas Susanto. Terima kasih sudah hadir di program acara Kepri Cerdas. Semoga bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang lebih baik lagi bagi warga masyarakat Kota Batam berikutnya, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk program acara Kepri Cerdas di edisi mendatang. Terima kasih, sampai jumpa, dan saya Bagus Pamungkas mengucapkan sampai jumpa dan tetap memberikan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.